Assalamualaikum anak-anak hebat. Pada pembelajaran lalu, anak-anak telah mempelajari bagaimana pertama kali makanan dicerna di dalam mulut. Setelah dari mulut, makanan masuk ke kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran berbentuk tabung sepanjang 20 cm. Kerongkongan disebut juga esofagus yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan meremas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan disebut gerak peristaltik. Gerakan ini mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Lambung merupakan organ pencernaan yang paling elastis, berbentuk seperti kantong. Dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida berfungsi mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk ke makanan. Selanjutnya makanan menuju ke usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang, panjangnya lebih kurang 6-7 meter. Di dalam usus halus, terdapat cairan khusus untuk penyempurnaan pencernaan makanan. Usus halus terdiri atas 3 bagian yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Usus 12 jari memiliki panjang lebih kurang 25 cm. Usus ini berperan mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim diantaranya enzim amilase, enzim tripsin, dan enzim lipase. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, selanjutnya getah empedu. Getah empedu ini dihasilkan oleh hati dan disimpan di kantong empedu yang berfungsi untuk menghancurkan lemak. Selanjutnya usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan, memiliki panjang lebih kurang 2,5 meter, berfungsi mencerna makanan yang telah dicerna oleh usus 12 jari. Dan yang ketiga usus penyerapan. Usus ini berperan sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian sari makanan didarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Selanjutnya, makanan dibawa ke usus besar. Usus ini berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Terdapat bakteri Escherichia coli atau E. coli yang berfungsi membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan makanan akan menghasilkan feses yang dikeluarkan melalui anus. Sari makanan akan diserap oleh tubuh melalui saluran pembuluh darah, sedangkan pembusukan makanan akan menuju ke rektum. Rektum merupakan ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Proses pencernaan makanan yang terakhir terdapat di anus yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dalam tubuh. Anak-anak hebat, sekian materi tentang proses pencernaan makanan beserta fungsi organ-organ pencernaan. Semoga pembelajaran hari ini semakin memotivasi anak-anak untuk selalu semangat belajar.